Oke. Berkisah tentang misteri bunuh diri massal di sebuah rusun Malaysia, di mana semua korban tiba-tiba bundir dengan melompat dari atas apartemen, yang membuat dua detektif terbaik mencoba menguak tabir di balik fenomena ini. Apa yang membuat mereka bundir? Apa karena stres terlilit pinjol dan ketagihan judi online? Nah, daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Diawali dengan penampakan sebuah keluarga yang sedang asik melakukan selfie. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang jatuh dari apartemen, dan sesuatu itu adalah oh my god. Entah apa yang membuat orang ini terjatuh dari atas apartemen. Namun mereka mencoba positive thinking. Mungkin pria ini adalah korban judi online. Di dekat TKP, nampak detektif tampan bernama Hairul yang ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat Irul mendekati TKP, yang terlihat adalah Irul yang mendapat info dari lantai mana korban terjatuh, memutuskan pergi seorang diri. Namun sayangnya kondisi lift apartemen tiba-tiba rusak. Nak elok dah lift ni. Aish. Belum menyerah, Irul mencoba menaiki tangga menuju lantai 7. Namun di lantai itu nampak seorang wanita memasuki sebuah kamar apartemen lantai 7. Dan setelah itu, ya, telinga wanita itu tiba-tiba mengeluarkan cairan merah bersamaan dengan suara-suara aneh. Dan entah ada masalah apa, wanita ini juga tiba-tiba bundir. Menurut informasi bahwa semua manusia yang memasuki kamar itu akan melakukan hal yang sama, yaitu bundir. Namun Irul tidak percaya fakta itu, dan yang terjadi adalah beruntung sekali Rahman tiba-tiba menarik Irul, karena Rahman tahu Irul masih banyak cicilan. Kawasan ni, tolong semua kosongkan kawasan ni. Irul yang merasa butuh bantuan segera menelpon rekan kerjanya bernama Juwita. Dan walaupun Juwita sedang enjoy berbelanja, Juwita segera ngebut ke TKP. Namun sesampainya di TKP, Juwita justru melakukan kebodohan dengan masuk kamar seorang diri, yang membuat tatapan matanya seketika kosong dan mendengar bisikan, "Ayo lompat dong." Beruntung sekali, Babang tampan tiba-tiba muncul menyelamatkan Juwita. Irul tentu keberatan apabila sosok secantik Juwita justru tewas konyol karena bundir. Sekejap lagi kita akan tahu identiti masa. Tak lama setelah itu muncul ide cemerlang, di mana Juwita mengikat badannya ke sebuah tali dan akan kembali memasuki kamar untuk memastikan ada apa dengan kamar ini. Namun justru Irul melarangnya dan menyatakan bahwa dia akan kembali masuk ke dalam kamar. Lalu setelah itu Irul memberi info tidak kuat dengan tanda berteriak dan melambaikan tangan ke arah kamera. Karul okey ke? Bagaikan melihat setan pinjol, seketika tubuh Irul lemas, mata sangat ketakutan dan nafas terengal-engal. Ini membuktikan bahwa Irul sedang haus. Awak nampak apa ke dalam? Faktanya, apa yang Irul lihat adalah 3 orang bunuh diri dalam kamar. Namun karena suara bisikan itu membuat telinganya sakit, Irul gagal melakukan wawancara kepada mereka.
Singkat waktu, muncul beberapa petugas forensik yang akan melakukan olah TKP dan sampai pada akhirnya setelah dipasang tali dan alat komunikasi, dua petugas forensik bergegas masuk. Setelah sampai di dalam kamar, dua petugas ini bergegas melepas tali di leher korban. Namun saat hendak mengevakuasi salah satu dari mereka, yang terjadi adalah sementara itu di luar kamar muncul emak-emak membawa golok dan berniat mengajak setan apartemen duel 1 lawan 1 karena dia yakin ras terkuat di bumi adalah dirinya. Tolong aku, anak-anakku. Kau keluar, anak keluar. Cik, lepaskan cik. Kembali ke dalam kamar, di mana saat tersisa satu petugas forensik di dalam, dia justru melihat penampakan wanita berkaos merah yang anehnya memanggilnya dengan sebutan ayah, dan tentu saja dia justru penasaran. Entah apa yang sebenarnya terjadi, di mana si petugas justru melepas alat komunikasi, bahkan melepas tali pengaman, dan tentu saja petugas yang kesurupan khodam Spiderman juga ikut melompat. Merasa sudah terlalu banyak korban, mereka memutuskan mengunjungi kediaman Rahman, pemilik kamar apartemen, guna menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Namun sesampainya di kediaman Rahman, mereka justru melihat rumah terlihat sangat sepi. Tapi info dari sang tetangga, sosok Rahman memang tidak berada di rumah. Tapi dia tu pelik sikit. Tidak mau semuanya sia-sia, mereka memutuskan mendobrak pintu dan menemukan sebuah kamar mistis layaknya kamar pesugihan. Satu pertanyaan, ada apa dengan Rahman? Simak sampai habis. Setelah mendapat info bahwa Rahman adalah pemilik kamar apartemen aneh itu, Irul bergegas mencari Rahman dan beruntung sekali karena Rahman yang hendak kabur berhasil ditangkap. Tak salah lagi kau ni sama lah. Lepaskan. Berdasarkan info dari Rahman, mereka mencurigai sebuah gudang yang juga aneh, di mana gudang itu berisi buku aneh dengan simbol-simbol satanik, dan kata Rahman, dia tidak tahu. Saya tak tahu apa-apa pun tentang buku ni. Kau tak pernah nampak pun buku ni dekat mana-mana? Tak pernah puan. Tak pernah pun. Singkat cerita, kebodohan terjadi lagi manakala Juwita dan Irul sedang menemani sang ibu. Rahman dan satu anak buah Juwita yang bernama Azril justru memutuskan mengunjungi kamar angker itu. Setelah memborgol tangan Rahman dan mengikatnya, Azril justru nekat masuk kamar angker seorang diri yang membuat kita bertanya, mati tidak ya? Apa? Beruntung sekali karena teriakan Rahman, Azril masih bisa diselamatkan. Namun Azril harus menerima cacian pahit dari sosok cantik bernama Juwita, atasannya sendiri. Bukan kau bawa dia naik atas Afzal? Daripada kita tak buat apa. Entah sesakti apa ibu yang satu ini, di mana dia nekat masuk tanpa tali pengaman, dan setelah memasuki kamar aneh berisi buku simbol satanik, dan saat ibu itu membuka buku itu, yang terjadi adalah ya, ibu Juwita nampak kesurupan dan logo Dajjal di lantai terlihat menyala. Namun karena dia sudah tidak kuat lagi, ibu Juwita berteriak meminta Irul menarik tali anaknya. Singkat waktu, Azril melihat Rahman bersama sosok ODGJ dan merasa Rahman akan melarikan diri lagi. Tentu saja Azril bergegas mengejarnya secepat mungkin.
Rahman justru membawa ODGJ itu memasuki kamar dan ODGJ itu melihat ke sebuah kamar ritual. Lalu dia seperti akan melompat, namun Irul melihatnya dan bergegas menolong ODGJ itu. Sayang sekali, walaupun berhasil memegang kakinya, cengkraman Irul belumlah cukup, di mana ODGJ itu terlepas dan juga mati sia-sia dari atas apartemen. Dan ternyata anak ODGJ yang terjatuh itu justru tiba-tiba menghilang. Positive thinking dong, mungkin anak itu adalah malaikat yang sedang menyamar. Dan film Bisikan Setan 2024 tamat dengan ekspresi seorang Irul yang kesurupan kodam Spiderman.